Sahabat-sahabat bangsa Indonesia dimanapun berada, kali ini negara Indonesia sedang diguncang korupsi yang luar biasa. Skandal mega korupsi yang terjadi di Kominfo, Kementerian Informasi dan Komunikasi, menjadi berita sangat buruk bagi seluruh bangsa Indonesia. Uang negara 8 triliun rahib hilang, digarong oleh para koruptor kelas kakap, anak bangsa sendiri. Satu fakta korupsi yang sangat mengerikan, melibatkan seorang menteri bernama Johnny Plate. Luar biasa korupsi yang terjadi di Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo ini. Menurut Menko Polhukam, korupsi ini diusut sebagai tindak pidana korupsi yang sudah terjadi sejak tahun 2020. Tidak tanggung-tanggung, proyek yang digarap oleh Kominfo ini dalam rangka menyediakan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya. Luar biasa, uang 8 triliun menjadi bencaan kaum elit yang sangat mengenaskan bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara hancur. Inilah 5 fakta mengerikan korupsi 8 triliun yang terjadi di Kominfo. Pertama, anggaran yang sudah dikeluarkan pada kasus korupsi ini terjadi pada proyek tahun 2020 sampai 2021. Anggaran yang dikeluarkan mencapai sekitar 10 triliun rupiah. Bukan angka kecil. Ini mega korupsi yang sangat dahsyat terjadi di Indonesia. Menurut Mahfud MD, anggaran proyek ini akan berlangsung hingga 2024 dan dianggarkan 28 triliun rupiah. Ternyata hingga 2022 sudah terjadi proses korupsi sebesar 8 triliun rupiah. Sangat mengerikan. Fakta yang kedua adalah pengadaan barang terkait proyek BTS ini tidak ada wujudnya hingga akhir tahun 2021. Ini sungguh-sungguh keajaiban yang terjadi di negeri Indonesia. Pengadaan infrastruktur BTS 4G untuk daerah-daerah terpencil, terluar dan terbelakang dalam rangka mengangkat harkat dan martabat seluruh anak bangsa Indonesia, ternyata tidak ada wujudnya sama sekali hingga akhir tahun 2021. Karena tidak ada wujudnya, akhirnya diperpanjang sampai Maret 2022 untuk mencetak sesederhananya tiang-tiang pemancar sinyal. Tapi ternyata tidak ada. Walaupun akhirnya juga diperpanjang lagi sampai Maret 2023, katanya ternyata juga sirna, tak ada wujudnya sama sekali. rencananya akan dibangun 4.000
tiang. Tiang itu dijejak dengan satelit oleh BPKP, tapi ternyata hanya ada 985. Itu pun dijadikan sampel tidak ada, hanya berupa barang-barang mentah, mati, gak ada gerakan sinyal sama sekali. Sungguh terjadi sangat mengenaskan. 8 triliun sirna, luar biasa. Ketiga, penetapan tersangka Menteri Kominfo sudah melalui adanya 2 alat bukti yang kuat. Kejaksaan Agung menurut Mahfud MD telah melakukan langkah yang tepat karena sudah memenuhi persyaratan untuk dijadikan tersangkanya Menkominfo, yakni Johnny Plate yang juga Sekjen Partai Nasdem. 2 alat bukti yang cukup itu jangan sampai ditunda-tunda karena alasan menjaga kondusivitas politik, karena hukum tidak boleh bergantung dengan kondusivitas politik. Walaupun Johnny Plate adalah Sekjen Partai Nasdem dan saat ini Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024, tetapi proses hukum tidak boleh dihalang-halangi oleh kepentingan politik Pilpres 2024. Makanya Menko Polhukam Mahfud MD mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menegakkan hukum tanpa tebang pilih. Semua rakyat Indonesia sama di depan hukum. Walaupun dia Sekjen Partai Nasdem, tapi ia tetaplah warga Indonesia yang harus sama statusnya di depan hukum sebagaimana rakyat Indonesia yang lainnya. Kalau 2 alat bukti sudah cukup, tak boleh ditunda, dan akhirnya Sekjen Partai Nasdem Johnny Plate yang juga Menkominfo ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Yang keempat, korupsi yang sangat dahsyat di Kominfo ini sekali lagi merugikan negara sebesar 8 triliun rupiah. Ini bukan anggaran yang sedikit, anggaran yang sangat besar, proyek yang sangat besar. Ini sangat berbahaya kalau terus dibiarkan. Makanya Kejaksaan Agung sangat tegas menetapkan Johnny Plate sebagai tersangka. Fakta yang keenam, selain Plate, penyidik sudah lebih dulu menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni pertama Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, yang kedua Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, yang ketiga Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hirmawan, yang keempat Direktur Utama PT Mora Telekomunikasi Indonesia Gelubang Menak, yang kelima tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Suryanto. Itulah 5 fakta hancurnya negara Indonesia karena terjadinya korupsi Kominfo sebesar 8 triliun rupiah. Kalau 8 triliun rupiah ini diberikan langsung kepada rakyat, sungguh sangat bermanfaat. Tapi ternyata menjadi bancakan kaum elit. 8 triliun rupiah yang awalnya untuk
pengembangan teknologi bagi seluruh rakyat Indonesia, ternyata rahib hilang ditelan oleh kepentingan oligarki kaum elit di Indonesia. Inilah 5 fakta mengerikan korupsi di Kominfo yang membuat negara ini bisa hancur karena 8 triliun rupiah rahib. Semua harus bertanggung jawab. Kominfo punya tanggung jawab besar untuk menyukseskan programnya. Bagaimanakah kasus ini akan terus bergulir? Apakah juga terkait dengan pemilu 2024, khususnya Pilpres 2024, karena Surya Paloh akhir-akhir ini berseberangan sangat tajam dengan Presiden Jokowi. Waktu yang akan bicara, hukum akan bicara. Selamat bangsa Indonesia, semangat selalu untuk menegakkan keadilan bagi seluruhnya. Jangan tebang pilih, korupsi harus disudahi agar Indonesia makin maju, berkembang, dan bermartabat.